Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dafa Khairul Muna dengan NIM 214110402103. Ya, di video kali ini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah sumber belajar PAI berbasis multimedia. Oke, pertanyaan yang pertama yaitu dari pertanyaan yang pertama kan itu disuruh milih salah dua tuh. Nah, di situ saya mengambil Blogspot dan LKPD Interaktif. Dikarenakan dengan adanya Blogspot dan LKPD Interaktif dapat menjadikan orang merasakan kemudahan dalam proses pembelajaran. Dan pada Blogspot sendiri itu terdapat banyak sekali informasi yang dibutuhkan oleh orang lain dan peserta didik, sehingga dapat melakukan belajar secara mandiri dan cepat yang akan meningkatkan dan memperluas pengetahuan peserta didik, belajar berinteraksi dan mengembangkan kemampuan peserta didik. Selain itu, Blogspot juga alat yang bisa digunakan sebagai sarana ajang diskusi untuk memecahkan suatu permasalahan tertentu. Ya, selanjutnya LKPD Interaktif. LKPD Interaktif dapat mengaktifkan peserta didik dalam pembelajaran, membantu peserta didik menemukan dan mengembangkan konsep, melatih peserta didik menemukan konsep, dan menjadi alternatif cara penyajian materi pelajaran yang menekankan keaktifan peserta didik serta dapat memotivasi peserta didik. Oke, pertanyaan yang nomor 1 sudah saya jawab. Selanjutnya lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua yaitu selanjutnya saya akan menjawab soal yang nomor 2, di mana soal tersebut menyuruh untuk kita membuat flowchart multimedia interaktif. Ya, di samping sini flowchart saya yang telah saya buat, ya, di mana flowchart tersebut bisa berbentuk aplikasi atau website. Ya, langsung saja. Yang pertama itu kan start, dimulai. Berarti kita masuk ke dalam aplikasi atau website tersebut. Lalu karena materi yang saya gunakan materi fikih, jadi di situ saya tuliskan fikih. Lalu setelah kita masuk ke dalam tersebut itu, kita akan dihadirkan dengan berbagai menu. Yang pertama ada materi, lalu contoh soal, lalu ujian. Ya, jika kita masuk ke dalam materi, maka kita akan ada pilihan 3 bab. Ada bab 1, ada bab 2, dan ada bab 3. Lalu di menu yang kedua yaitu contoh soal, di mana contoh tersebut itu berisikan kumpulan-kumpulan soal dari materi bab 1, bab 2, dan bab 3 tersebut. Lalu yang menu selanjutnya yaitu ujian. Ya, di menu ujian tersebut nanti kita setelah masuk ke situ, kita akan memilih ulangan dari bab 1, bab 2, atau bab 3. Lalu kita memasukkan nulis nama, lalu muncul soal. Setelah itu kita mengerjakan soal tersebut, maka akan keluar nilainya. Dan jika teman-teman sudah selesai dalam melakukan aktivitas di dalam aplikasi atau website ini, maka kalian bisa pencet lanjut ke keluar. Lalu di situ setelah kita menekan tombol keluar, maka kita akan ada konfirmasi yes or no. Lalu kalau kita pencet yes, maka kita otomatis akan keluar dari aplikasi. Tapi kalau kita pencet no, maka kita akan kembali ke menu yang awal.
Jadi demikianlah flowchart yang telah saya buat. Oke guys, pertanyaan yang nomor 2 sudah saya jawab. Selanjutnya yaitu ke pertanyaan yang nomor 3. Pertanyaannya yaitu, ya oke, saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 3, ya dimana nomor 3 tersendiri itu pertanyaannya itu kita disuruh memilih 3 aplikasi, dan aplikasi tersebut bisa digunakan sebagai sumber belajar PAI. Ya, aplikasi yang pertama saya pilih yaitu aplikasi MEI, Materi Agama Islam. Ya, dimana aplikasi tersebut tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya teman-teman. Kelebihannya yang pertama yaitu banyak materi tentang agama seperti tauhid, akidah, fikih, dan lain-lain. Yang kedua, materi mudah dipahami dan lengkap isi materinya sehingga bisa menunjang pembelajaran dan bisa buat referensi bagi peserta didik. Kekurangannya sendiri yaitu yang pertama, dari setiap bab itu harus didownload terlebih dahulu. Jadi tidak langsung kita harus mendownload per bab-babnya terlebih dahulu. Yang kedua, tidak tahu sumber referensi dari materi yang ada di aplikasi tersebut. Oke, aplikasi yang kedua yaitu Muslim Daily. Keunggulannya yaitu yang pertama, terdapat fitur-fitur agama Islam yang salah satunya ada penentuan jadwal sholat, mengaji, dan doa-doa, dan penentuan arah kiblat, sehingga aplikasi ini sangat baik diakses oleh peserta didik. Kekurangannya sendiri itu yang pertama ada banyaknya iklan, yang kedua aplikasi ini membutuhkan data dan sinyal yang maksimal untuk membukanya karena aplikasi tersebut online ya teman-teman. Oke, lanjut ke aplikasi yang ketiga yaitu aplikasi yang bernama Belajar Agama Islam. Keunggulan aplikasi tersebut yaitu aplikasi ini bisa diakses oleh kalangan semua umur, terutama khususnya di bawah 12 tahun, karena di dalam aplikasi tersebut sangat banyak fitur seperti rukun iman, rukun Islam, rukun haji, dan lain-lain. Sedangkan kekurangannya sendiri yaitu aplikasi tersebut masih menggunakan mode online, tidak offline, sehingga membukanya itu harus menggunakan sinyal yang maksimal karena online ya teman-teman. Jadi sekian jawaban UAS saya. Bila ada kesalahan saya mohon minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.